Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kana yuridu hartsal akhirah nazid lahu fi hartsih. Wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Wa qala fi ayatin ukhra bal tu'thirunal hayatad dunya. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali untuk sama-sama kita kaji gali satu buku karya Al-Imam Al-Ghazali, buku terakhir yang beliau susun, dan beliau meninggal di tahun 505 Hijriah, sekitar 900 tahun yang silam. Nama kitabnya Minhajul Abidin. Minhaj itu minhaj, abidin orang yang beribadah. Jadi ada tangga bagaimana hamba-hamba Allah itu bisa naik tangga ila jannati rabbil alamin, ke surganya Allah Rabbul Alamin. Kita sudah bahas 4 bulan yang silam ya. Emut keneh teu Pak Bu? 4 bulan yang silam itu kita bahas baru tangga atau jalan terjal yang kedua. Jalan terjal oleh Imam Al-Ghazali disebutkan Aqobah. Aqobah. Jadi Aqobah itu jalan yang tidak mudah untuk dilalui, jalan terjal. Aqobah yang kedua yang sudah kita bahas adalah bab taubat. Aqobah taubat. Yang sebelumnya Aqobah pertama apa? Siga hilap deh ya. Ya mah 6-7 bulan yang silam berarti. Aqobah pertama itu ilmu ilmu dan ma'rifah. Jadi aqobah pertama ilmu, kalau kita sudah kokoh di keilmuan, mudah aqobah yang kedua, yaitu taubat. Nah, tetapi hadirin ikhwatu iman, yang jadi permasalahan begini, ketika kita sudah bertaubat, ketika kita sudah sadar diri bahwa tugas kita itu untuk ibadah, nah, kita ternyata kalau diperhatikan ada orang-orang yang merasa terganggu gitu. Padahal sedang nyaman ibadah ya, sedang senang, tenang ibadah kepada Allah, baik yang mahdhoh atau ghair mahdhoh. Kalau sholat kita sedang tenang, sholat itu nikmat gitu ya, ada kenikmatan tersendiri. Tetapi perjalanan berikutnya ternyata ada godaan. Ada godaan. Nah, kita harus tahu apa penyebab terhadap gangguan ibadah kita, Bu. Kita naon jadi ngaganggu ibadah teh padahal salat teh tos nyaman gitu ya. Salat yang 5 waktu khusyuk, salat tahajud nyaman, bahkan duha nyaman gitu. Tapi ternyata ada godaannya. Ada godaan yang harus kita sadari penyebabnya itu apa. Nah, Imam Al-Ghazali dalam kitab ini Minhajul Abidin menyebutkannya 4 yang bisa menggoda, dan masing-masing beda. Mungkin saya tergodanya nomor 4, mungkin Bapak tergodanya nomor 1, atau mungkin Ibu tergodanya nomor 2, nomor 3 gitu. Jadi masing-masing tahu godaan-godaannya, atau mungkin tergoda oleh semuanya. Kagoda ya. Yang bahasa kagoda mah kan gitu. Eta jalma kagoda berarti sudah mulai menyimpang gitu. Sudah mulai menyimpang. Nah, sadar diri ya,
kita sudah masuk ke akobah istighfar, taubat, nyaman di ibadah, ternyata naik akobah yang ketiga berat. Kenapa? Ada awaik. Awaik itu bahasa kitanya godaan. Aya gogodana gitu. Jadi tergoda oleh godaan-godaan ini. Makanya kita sadar Pak Bu, waktu yang Allah berikan itu berharga ya. Waktu, bukan hanya menit, detik saja itu berharga. Imam Al-Ghazali mengatakan al-waktu azizun gitu. Bahasa beliau itu. Waktu itu gagah, maksudnya waktu itu berharga. Waktu yang kita lalu itu sangat berharga kalau kita sadar. Kalau kita sadar. Kemudian kalau kita mikir umur kita itu pendek. Walaupun menurut ibu panjang kan, usia 60, 70 itu panjang. Tapi kalau lihat dari hakikat kehidupan itu pendek. Pendek Pak. Al-umur qasir. Jadi umur itu pendek sekali. Sedangkan ilmu banyak. Jadi di satu sisi waktu itu sangat berharga. Kemudian umur yang Allah berikan juga pendek. Kalau bahasa Nabi itu antara 60 sampai 70. Bahasa Nabi, bahasa hadis dari riwayat Tirmidzi itu. Nah, tapi al-ilmu katsir. Ilmu itu banyak. Makanya penting akobah pertama kita lalui, yaitu akobah ilmu yang sudah kita bahas. Nah, oleh sebab itulah hadirin wa iman, kalau kita perhatikan bahwa ilmu itu banyak, maka puncak dari ilmu apa? Non Pak, puncaknya dari ilmu apa? Puncak dari ilmu. Rubah saja hurufnya ke sana kan. Ilmu dengan amal, tuh kan? Puncaknya ilmu itu adalah amal. Jadi goyatuhu amal. Tujuan dari keilmuan itu adalah amal. Jadi percuma kalau kita menjemput ilmu, tapi ternyata kita tidak bisa beramal. Karena bahasa itu samratul ilm. Jadi amal itu buah. Buah dari keilmuan yang kita pupuk terus. Gitu. Keimanan, keilmuan kita pupuk, nanti akan berbuah amal. Jadi buahnya itu amal. Tapi buah itu ada yang manis, ada juga yang asam. Tergantung itu. Maksudnya apa? Nanti ada orang yang berbuah, tapi buahnya tidak menghasilkan amal solih, begitu. Atau dia beramal baik, tapi nanti di akhirat itu menjadi zakum, misal bahasanya itu bahasa apa? Pohon yang bisa membuat orang hancur gitu. Pahit bahasa buahnya itu. Dia berbuah tapi pahit, berarti kita paham. Jadi amal itu buah daripada ilmu. Dan umur pun bisa bermakmur. Umur itu bisa bermanfaat. Umur bisa bermanfaat, bahkan bisa amal ini bisa jadi bekal untuk kita di akhirat. Jadi Masya Allah ya, kalau kita perhatikan amal begitu. Maka kata Imam Al-Ghazali, man zofiro, siapa yang menang, siapa yang mampu untuk mengamalkan itu saida. Apa saida? Saadah. Bahagia. Orang yang menang dari ini diberikan waktu yang berharga, umur pendek, ilmu banyak. Tapi walaupun ilmu banyak, ilmu itu kita amalkan. Itu zofiro bahasanya. Man zofiro bihi saida. Dia akan bahagia ketika mampu mengamalkan itu. Tapi sebaliknya kata beliau, wa man fatahu khosiro. Tapi kalau luput, jadi dalam kehidupannya tidak mau tolab ilmu, tidak mau beramal ilmu, itu khosiro, khusrin, rugi ya. Kalau melihat ini berarti kesempurnaan dalam hidup kita itu tergantung akobah yang kita lalui ini. Akobah pertama ilmu, lalui oleh kita Pak Bu. Terus tolab ilmu ya, jangan pernah berhenti. Kemudian yang kedua,
istighfar, taubat, akobah taubat, maksimalkan kita bertaubat kepada Allah. Sudah kita jelaskan bahwa kita itu banyak keliru, banyak dosa. Kullu bani Adam khotoun. Setiap anak keturunan Adam itu banyak salahnya. Tapi Nabi menegaskan wa khairul khotoin at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah banyak bertaubat. Jadi akobah taubat lalui. Tapi kenyataannya hadirin waktu iman, ternyata dalam kenyataannya kita banyak halangan dan rintangan, godaannya. Maka kata Imam Al-Ghazali, lihat di makalah ada 4 halangan godaannya itu, awaik namanya. Jadi akobah awaik nomor 3 ya. Nanti awaik, awarid nanti ada ke berikutnya. Yang pertama apa itu? Dunia. Sadar tidak sadar kita akan tahu ternyata dunia ini juga bisa membuat kita tergoda. Awaik, tergoda. Yang kedua, manusia, al-khalqu, manusia. Yang ketiga, asyaiton. Sadar tidak sadar kita juga terkena was-wasnya. Terkena tipu dayanya dari syaiton itu. Dan yang keempat, an-nafs, jiwa. Nah, hadirin waktu iman, tentunya kita bahas kalau 4 terlalu panjang ya, karena bahasan beliau itu panjang lebar. Jadi kita bagi 2 sesi saja. Sesi sekarang kita cukupkan 2 saja ya. Yang pertama godaan dunia, yang kedua godaan manusia. 2 saja cukup ya. Sekarang yang pertama, godaan dunia. Nah, sebelum kita masuk ke istilah godaan dunia, kita harus paham dulu apa saja kehidupan dunia ini. Keduniaan ini apa saja gitu. Sehingga ada bahasa tergoda. Kita bisa tergoda terhadap kehidupan dunia. Kalau tergoda berarti kita berpaling dari tugas kita yang sebenarnya. Tugas kita di muka bumi ini diantaranya apa, Pak? Ibadah. Ibadah. Kalau dalam kajian Imam Ar-Raghib, yang pertama itu imaratul ardi, memakmurkan bumi ini, itu tugas manusia. Yang kedua adalah ibadah, yang ketiga adalah khilafah, menjadi khalifah. Ini jailun fil ardi khalifah. Kita jadi khalifah, bukan hanya ibadah. Nah, ternyata kalau kita perhatikan, memang dunia ini godaannya luar biasa ya. Karena kita hidup di dunia, jadi tergodanya sangat luar biasa godanya. Padahal dalam Quran disebutkan innamad dunya la'ibun walahun. Ad-dunya mata'ul gurur. Kan bahasa-bahasa Quran begitu. Bahasa-bahasa hadis begitu, Pak Bu. Sehingga kita sadar diri. Harus sadar bagaimana perumpamaan keduniaan ini. Kita baca di Ibnu Katsir ya, ketika di surah Al-Baqarah yang ayat ini, innallaha la yastahi ayyadriba mathalam ma ba'udatan. Apa ba'udoh? Lalat nyamuk. Nyamuk ya, kalau lalat zubab. Nanti di ayat di surah yang lain ada zubab. Nah, kalau ba'udoh nyamuk. Nah, di situ ditegaskan Imam Ar-Rabi' bin Anas, beliau memberikan komentar. Kata beliau, idzil ba'udoh. Jadi kata beliau, Allah memberikan perumpamaan dunia itu seperti nyamuk. Kata Ar-Rabi' bin Anas namanya. Ulama tabi'in dia. Kata beliau, idzil ba'udotu. Karena nyamuk itu, cing air rengit, bayangkan rengitnya. Nyamuk itu kata beliau tahya akan hidup maja'at selama dia jo. Apa itu jo? Lapar. Jadi nyamuk ini akan hidup kalau dia lapar. Harus tuh Pak? Iya betul kan ya? Fa idza saminat, tapi kalau sudah
kenyang, ciri kenyangnya di mana, Bu? Di perutnya besar. Di dalam perutnya ada apa? Hah? Ya darah gitu. Fa'idha saminat, kata beliau, tapi kalau nyamuk ini kenyang, matat. Apa matat? Mati. Mati. Soalnya tinggal, Bu, dan memang dia kan berhenti di situ dan mati, tapi nanti memberikan keturunan kembali. Nah, ini perumpamaan. Perumpamaan dunia. Kan kita terbayang oleh kita. Bayangkan bahwa kalau sedang lapar hidup, kalau kenyang mati. Makanya banyak orang-orang yang kenyang kehidupan di alam dunia dengan bergelimang harta, itu mati untuk ibadah. Mati untuk berjuang, mati untuk ibadah kepada Allah. Orang-orang yang begitu mati saja. Tapi keur miskin, rajin ibadah ya. Keur miskin rajin ibadah ke masjid tiap hari 5 waktu. Nah, tapi setelah mulai kaya menjauh dari masjid, menjauh dari ibadah. Nah, ini perumpamaan ba'udhoh yang ini. Kata Ar-Rabi bin Anas ya. Belum diumpamakan yang lain-lainnya. Terlalu banyak kita pahami dalam hal ini. Tetapi kalau kita perhatikan Pak Bu, memang betul ya keduniaan itu. Makanya lihat kata Imam Al-Ghazali, mau tidak mau harus kita tolak godaan ini. Dan ini berat. Berat, godaan dunia ini berat. Karena kita hidup di sini. Siapa yang tidak mau harta, siapa yang tidak mau pangkat, tahta, jabatan, kan tidak ada. Tidak ada yang tidak mau. Semuanya menginginkan yang ini. Makanya godaannya berat. Makanya dua kata beliau. Mesti gitu. Masalah dunia ini mesti kita pahami, lakukan dua perkara ini. Yang pertama, at-tajarrud anha. Kosong tajarrud itu, mujarrad. Kosongkan, lepaskan anha ani dunia. Abot tebu. Abot. Lepaskan keduniaan ini. Aduh, kumaha cenah melepaskan ya memang lepaskan. Lepaskan keduniaan ini. Ustaz kan hidupnya di dunia, kumaha melepaskannya kudu maut? Bukan. Bukan. Kan ada anjuran dari Nabi, kalaulah hidup ini perbaiki untuk khair, kalau mati berhenti dari syar kan itu. Nah, entah Pak, dalilnya Pak. Aslih li ya. Apapun aslih li. Doa Nabi kan itu. Hidup dan mati itu begitu. Kalaulah hidup ini bisa memberikan khair, hidupkan aku. Tapi kalau mati bagian yang terbaik bisa menjaga dari syar, maka matikanlah. Yang menggunakan aslih li. Allahumma aslih li fi dini alladhi huwa ismatu amri. Wa aslih li dunyaya, dunya allati hiya ma'ashi, karena ma'isyahku ada di dunia. Tapi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, karena akhirat itu tempat kembali kami, maka islahkan, perbaiki. Nah, baru ke bawahnya wa aslih li wa aslih wa aslih li dunyaya allati hiya ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata sigan utara apa hafalkan yang bagus doanya waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin, dan jadikan hidup ini memberikan yang terbaik. Waj'alil mauta, dan jadikan kematianku rohatan li min kulli syarrin, sebagai istirahatku dari keburukan. Jadi maksud melepaskan ini bukan harus mati, bukan. Kita hadapi kehidupan dunia ini. Tetapi dalam hal ini Imam Al-Ghazali memberikan dua hal. Yang pertama at-tajarrud, kosongkan, lepaskan diri dari keduniaan, jangan jadi abdud dinar bahasa Nabi. Jangan menjadi abdud dirham, jangan jadi abdud dunia, abdul rupiah kalau bahasa kita ya. Hamba rupiah, hamba harta, jangan seperti itu, belum melepaskan.
Dan ternyata kuncinya yang kedua, lihat, az-zuhdu fiha, fid dunya. Zuhud. Jadi satu, lepaskan keduniaan, mau tidak mau. Yang kedua, zuhudlah. Nah ini agar kita melepas dari godaan dunia dan seisinya. Abot tuh Pak? Abot. Ya abot, karena kajian Imam Al-Ghazali ini adalah tasawuf ya, membersihkan kalbu. Kajian-kajiannya memang di sini. Tapi mau tidak mau kita harus menyadari ini. Karena dunia ini kita bisa tergoda. Mau tidak mau Pak. Yang tadinya rajin ibadah, kemudian jadi jauh ibadah. Kenapa? Karena keduniaan. Nanti akan dikuatkan di awarid ya. Awarid itu bab rizki. Di antara ada rizki-rizki yang Allah berikan, itu bisa saja kita jauh daripada Allah. Ya kan gitu, aiker orang berada di bawah mah rajin ibadah. Tapi kalau sudah bergelimang dunia, wah lupa. Siga Korun. Kalau kisah dulu itu di zaman Nabi siapa? Alqomah. Alqomah yang rajin ibadah, tapi akhirnya jauh daripada itu. Walaupun ada yang dipertanyakan, betulkah kisah Alqomah itu? Tapi bisa kita ambil hikmah ibrah ya. Oh, Sa'labah. Sa'labah ya. Baik. Yang pertama, kosongkan atau lepaskan keduniaan. Yang kedua, zuhud. Nah, pentingnya zuhud. Zuhud. Imam Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin, saya bacakan. Kata beliau dalam kitab Zuhud, kata beliau yang dimaksud dengan ilmu zuhud itu adalah ma'rifatu haqaratid dunya wa nafasatil akhirah. Penoknya. Jadi yang dimaksud ilmu zuhud kata beliau dalam Ihya itu ma'rifatu haqaratid dunya. Mengenal ma'rifah itu, mengetahui, mengilmui, tapi haqaratid dunya. Hinanya dunia, haqarah itu. Jadi hinanya dunia kita tahu. Cing ari Bapak ayeuna terang teh dina keduniaan ada kehinaan di dalam kehidupan dunia gitu. Nah, orang yang zuhud itu ma'rifah, tahu. Oh, ini aib-aib keduniaan ini. Karena untuk melepaskan diri itu harus kita tahu dulu ini ada yang menjijikkan bagi kita. Bisa kita jauhi. Ayah hilet dijauhi. Kenapa? Haji ada ular. Kita jauhi. Kenapa? Takut. Kan kita tahu tentang ini, ma'rifah yang ini. Nah, orang zuhud itu ma'rifah haqaratid dunya. Tahu tentang bagaimana aibnya dunia, celaknya dunia. Tapi kalau kita memandang dunia itu adalah kesenangan, kemegahan, ya tidak akan pernah mau melepaskan, Pak. Tapi kalau kita sudah tahu tentang ini, bisa kita lepaskan. Bisa kita lepaskan. Kalau tahu tentang haqarati dunia, hinanya dunia. Maka ada satu kitab ya, tapi saya belum miliki, ada satu namanya Adabuddin wa Dunya, Imam Al-Mawardi, katanya satu jilid. Belum kita dapatkan ya. Jadi adab din wa dunya, bagaimana kita punya adab terhadap agama din dan juga bagaimana kita adab tentang dunia. Nah, katanya dijelaskan bagaimana hinanya dunia. Hinanya dunia. Makanya kembali ke yang tadi, kalau ingin melepaskan munculkanlah sifat zuhud. Zuhud. Ma'rifatu haqaratid dunya. Dia tahu tentang hinanya dunia. Wa nafasatil akhirah. Wa nafasah. Dan nafas. Nafis. Berharga. Dan dia juga tahu berharganya kehidupan. Nah gitu. Sehingga Bani Israel ya. Diberi mengkol heula. Diberi makanan manna dan salwa. Itu makanan yang terbaik. Itu bergizinya luar biasa dan tidak harus ditanam. Jadi ujung-ujung aya we manna wasalwa itu. Tapi ternyata mereka meminta yang lain-lain. Minta naon, Bu? Bawang, bonteng, bawang berem, bawang bodas, adas. Berarti dia menggantikan atas tabdiluna alladzi billadzi huwa khair.
Apakah kalian ingin menggantikan yang terbaik itu dengan yang lebih rendah? Karena mana dan salwa itu yang terbaik. Makanan minuman yang terbaik. Sedangkan yang tadi kudu dipelak heula. Mimbak liha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basoliha. Kan bawang-bawang kudu dipelak heula. Dasar Bani Israel. Meminta sesuatu yang gitu. Nah kita pun juga lihat Pak Bu. Antara dunia dengan akhirat itu. Masya Allah ya. Kalau tentang keduniaan, tentang akhirat itu memang jauh. Tetapi karena akhirat gaib, wabil akhiratihum yukinun. Terhadap akhirat mereka yakin, walaupun gaib. Nah orang-orang yang muttaqin itu di situ. Makanya kenapa di Majlis Salim setiap hari harus kita hadiri Majlis Salim. Untuk apa? Meyakini bahwa keduniaan ini tidak lebih baik daripada kehidupan akhirat. Itulah yang zuhud, karena sudah ma'rifah. Tapi lamun ngaduk-duk wae kadunyaan, bahasa Sunda mati isuk jedur nepikeun ka sore jeder, hayo ngaduk-duk kana kedunyaan. Kalau mau mengambil dari ayat Al-Humazah itu apa? Alladzi jama'a malau wa'addadah. Orang yang mengumpul-ngumpulkan, jama itu mengumpulkan mal, harta. Wa'addadah, dan dihitung. Dihitung kayak pohon sholat. Nah itu mah, na'udzubillah. Jadi kita pahami tentang kehidupan dunia ini. Karena darul bala, ingat. Tempatnya bala, tempatnya ujian memang di dunia. Maka kita sadari ini. Kalau Imam Ar-Raghib dalam kitab ini, Tafsil Nash'atain wa Tahsil Sa'adatain, beliau menjelaskan manusia itu di dunia ini, innal insana musafirun fi dunya. Jadi di dunianya itu seorang manusia sebagai musafir. Kalau musafir dia harus ada persinggahan. Itu bahasa beliau. Harus ada persinggahan. Dan harus jelas kapan safarnya, kapan pulangnya, gitu kan ya. Harus jelas. Maka kata beliau, mabda'us safarihi, kalau permulaan safar itu ketika Nabi Adam turun, kalau di zaman Nabi Adam. Yang ayat Al-Baqarah itu ya. Qul nahbitu minha jami'a. Semuanya turun. Nah itu sudah mulai safarnya itu. Nanti muntahanya atau akhirnya kapan Pak? Safar kita berakhir di mana? Darul Qaror atau Darussalam. Bermulanya Nabi Adam itu ketika turun dari surga, nanti berakhirnya ketika masuk surga kembali. Nah itu safar namanya. Hari safar dengan mukim, nyaman mana Pak? Mukim itu di lembur lah. Safar nyaba. Nyaman safar, nyaman mukim. Mukim. Dan safar mah bahasa hadisnya apa Bu? Safar itu nyaba, healing kayak nama. Healing. Safar itu kan kit'atun minal azab. Satu bagian dari azab. Safar itu. Makanya nusok healing mah. Jadi memang nyaman mukim, nyaman di lembur sebetulnya ya. Sebetulnya, tapi tetap perjalanan kita akan tetap teruskan. Jadi kembali ke yang tadi, mau tidak mau Pak, kalau yang nomor 2 munculkan sifat zuhud, harus dua kita yakini, ma'rifahnya, ma'rifatu haqaratid dunya, tahu tentang noda aib keduniaan yang sedang kita alami ini, dan yang kedua adalah kita tahu tentang nafasatil akhirah, berharganya, bernilainya kehidupan akhirat. Nah, nanti ayat Quran memberitahu walal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Banyak ayat-ayat itu. Tetapi nanti Allah memberikan ketegasan bal tu sirunal hayatat dunya. Apa itu artinya? Maksudnya apa? Kita itu justru lebih memilih kehidupan dunia. Nanti
Nanti di bawah dijelaskan ya, surah Asy-Syura dengan surah Al-Isra nanti kita jelaskan. Jadi justru kadang-kadang kita lebih tu'thir, ithar, lebih mengedepankan keduniaan daripada akhirat. Berarti orang ini belum bersifat zuhud. Dan zuhud mah Pak Bu, zuhud mah kia, zuhud mah. Jadi zuhud dengan qanaah memang beda ya. Zuhud, qanaah. Kalau zuhud itu contoh ini, rizki saya itu sebanyak ini rizki ini. Orang yang zuhud itu tidak merasa bahagia ketika ada ini dan tidak merasa sedih ketika ini tidak ada. Berarti si negeri tengah orangnya, zuhud itu. Dapat rizki tidak menjadi bahagia dan kebanggaan. Tidak dapat rizki pun dia tidak akan bersedih. Itu orang zuhud. Dan ciri khas orang zuhud ketika diberikan rizki seperti ini, dia mencukupkan diri. Misal, cukup ini saja buat saya. Buat kehidupan saya cukup yang ini. Itu zuhud. Sesana dikamanakan. Bukan poya-poya, sisanya untuk kepentingan yang lain. Jadi kalau sisa ini untuk kepentingan yang lain, itu orang zuhud. Nah itu tidak mudah Pak Bu. Untuk memunculkan dalam kalbu kita zuhud. Karena zuhud itu ada di sini ya, zuhud itu. Makanya caranya bagaimana? Lepaskan dulu keduniaan dengan cara apa? Tahu apa saja aib-aib keduniaan. Dan yang kedua, tahu betapa bernilai berharganya alam akhirat. Nah kalau sudah tahu ini biasa saja, yang itu luar biasa, pasti ngudagna ya yang luar biasa. Pasti itu sebagai manusia. Makanya pentingnya tolab. Kembali ke akobah ilmu, Pak. Dan keilmuan itu harus jelas. Dan para nabi itu biasa membahas itu bukan tentang bab-bab keduniaan. Para nabi dan rasul, khusus nabi kita, mengantarkan manusia agar tahu tentang hakikat kehidupan. Hakikat kehidupan itu nanti di akhirat. Tapi akhirat itu akan menjadi bahagia atau tidak tergantung kehidupan dunia. Nah sekarang kita maksimalkan. Lebar Pak Bu kalau kita hidup tidak berhati-hati ya. Tidak berhati-hati. Karena kan umur kita tidak tahu. Sok siapa yang bisa menjamin nanti masih diberikan kesempatan hidup kan tidak ada. Kalau sudah malakul maut datang, sudah. Tidak bisa ada yang menghalanginya. La yastaqdimuna sa'atan wala yastakhirun, tidak bisa ditarik ulur, tidak bisa. Idza jaa ajaluha, kalau sudah datang ajalnya tidak bisa dihalang-halang. Itu ajal. Makanya kembali ke yang ini, kalau kita merasa ibadah nyaman tapi merasa terganggu dengan keduniaan, nah berarti ada godaan pertama. Awaik pertama ini harus kita sadari, dunia ini berat untuk kita tinggalkan, kita lepaskan kalau tidak ada sifat dan sikap zuhud. Kalau qanaah menerima apa adanya. Kalau wara apik, dia akan apik sesuatu, jangan sampai terjerumus kepada yang haram atau yang syubhat. Nah itu bedanya. Kalau zuhud tadi ya, tahu tentang keduniaan, tahu tentang keakhiratan, dan akhirat yang jadi tujuannya. Maka dengan kezuhudan itu luar biasa. Nah, kenapa satu harus lepaskan dunia? Kedua, kenapa mesti ada kezuhudan? Nah, ini tujuan kata beliau. Ada dua. Yang satu apa? Litastaqima lakal ibadatu wa taksura. Bahasa gampangnya itu. Agar kamu merasa istiqomah dalam ibadah. Berarti lamun ibadah teu istiqomah kemungkinan tergoda oleh kehidupan. Tuh kan kaduniaan deui. Angger keduniaan tergoda. Makanya betul yang dikhawatirkan Nabi itu bukan kefakiran. Dikhawatirkan Nabi apa Bu? Terbuka perbendaharaan dunia. Itu khawatir nanya Nabi. Kenapa? Karena orang-orang fakir, orang-orang miskin itu nanti ketika di akhirat itu akan lebih cepat masuk
surganya dibanding orang yang iya, begitu memang di hadisnya akan lebih mudah nanti masuk surga orang fakir itu. Jadi tidak dikhawatirkan oleh Nabi itu kefakiran, kemiskinan itu. Justru kalau orang hubud dunya, cinta dunia, ada hadis tapi doib yang ini. Tapi ada yang mengatakan hasan. Jadi kata Nabi diriwayatkan kalau kolbunya itu merasa tentram dengan hubud dunya, kalau merasa tentram gitu, dia senang kalau kehidup cinta dunia itu senang gitu, dunia nanti senang gitu, tidak ibadah. Maka kata Rasul di sini bulia akan diuji dengan 3 perkara. Yang pertama syuglin, masygul, syuglin teh. Dan syuglin, masygul, sibuk. Jadi kalau dudunya wae, syuglin akan diuji dengan kemasygulan, kesibukan la yablugu madahu yang tidak ada batasnya. Karena maksudnya sibuk. Kalau sudah sibuk dudunya, lupa ibadah. Poho ya tata jalma nu kitu mah Pak. Kenapa? Ini diujinya dengan ini syuglin la yablugu madahu yang tidak ada batasnya, dia akan disibukkan dengan itu. Diajak ngaji, diajak ke sana kemari untuk ibadah kepada Allah, sulit. Kenapa? Masyghul, sibuk. Diuji dengan ini yang pertama. Yang kedua fakrin la yablughu ginahu. Fakrin itu kepakiran, kemiskinan, tidak merasa qanaah kalau yang tadi ya. Agna wa akhna gitu. Wa annahu agna wa akhna. Allah yang memberikan goniyun dan Allah memberikan qanaah. Nah, orang yang dudunya mah fakrin la yablughu ginahu, dia akan diselimuti dengan kefakiran yang tidak ada kenyangnya. Jadi fakir we padahal beunghar. Ciri nama ada gampang sebenarnya Pak Bu. Geus hese deui ka masjid gitu lah. Mun pamegatnya hese deui ka masjid jalma nu kitu. Kenapa? Karena masgul, sibuk, yang kedua merasa fakir we terus gitu. Butuh jeung butuh, ketika diminta bantuan luh lah kayaknya. Ketika diminta bantuan santunan, zakat, infak, sodako, luh lah. Tapi kalau dalam kehidupan kesehariannya berhura-hura dan poya-poya, itu yang dimaksud fakrin, dia merasa fakir terus. Diuji oleh Allah seperti itu. Kalau hubud dunya. Yang ketiga amalin, pakai hamzah. Amalin la yablughu muntahahu, amal dalam arti hamzah, pakai hamzah. Amalin, banyak cita-cita yang tiada hujung. Loba kahayang gitu. Jadi banyak keinginan-keinginan. Nah itu diuji kalau dudunya mah gitu. Nah Bu, Pak, kalau kita merasa ini seperti ini, berarti kita masih hubud dunia. Zuhudnya tidak muncul gitu. Zuhudnya tidak muncul. Apakah zuhud orang miskin? Bukan. Imam Al-Ghazali orang miskin? Bukan. Atau dia orang yang luar biasa, satu sosok ulama, dia juga pernah menjadi pejabat. Pejabatnya teman. Tapi ternyata dia lebih memilih untuk zuhud. Merasa cukup yang Allah berikan, adapun kelebihan diberikan kepada yang lain. Nah, mencari orang seperti ini berat. Sulit yang begini ya. Urang mah lain zuhud, qanaah maksudnya. Qanaah itu apa Bu? Ya, nampi we saayana, ya Allah hatur nuhun sakieu teu tiasa mere maweh ka batur gitu. Kalau zuhud mah ada kelebihan gitu. Kelebihan dia berikan kepada yang lain. Nah, mencari orang-orang yang seperti ini kalau di hadis riwayat Imam Ahmad itu disebut afdolul manazil. Diberikan ilmu, diberikan harta. Dengan ilmunya bisa mentasarufkan harta untuk zakat, infak, sedekah, wakaf. Nah, itu orang yang terbaik. Ya. Nya beunghar nya boga ilmu. Teh hesena luar biasa eta banyak. Nah, jadi akan disebutkan seperti tadi, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang tadi. Maka kembali ke yang tadi Pak Bu, kenapa kita mesti melepaskan dunia? Kenapa kita mesti zuhud? Karena litastaqima lakal ibadah
wa taktsura, agar kita bisa istiqomah dalam ibadah, bahkan bisa memperbanyak kuantitas ibadah. Selain kualitas, ini mah tambihan Bu. Selain kualitas, selain mutu, tapi kuatkan juga kuantitas ibadah. Coba Pak, karaos Bapak. Upami Bapak damel biasa 8 jam, jadi 12 jam, capek itu teh. Nah, lamun capek itu siga tadi teh ya, ketika siangnya kerja, malamnya itu pasti cepat tuh siga mayit ya. Tidur nu aya tidak pernah bangun, makanya ini konsekuensi. Jadi untuk menggapai rizki itu bukan memperbanyak jam kerja, tapi perbanyaklah rasa zuhud atau syukur kepada Allah. Karena pengalaman saya juga 8 jam, ya kudu 12 jam, stres itu. Gaji besar, tapi awak ringsek gitu. Ya memang begitu. Caranya bagaimana? Wah, dengan kajian Quran itu caranya sebetulnya sederhana. Bersihkan ini, bereskan kolbu, maka dia akan muncul syukur. Nanti dijelaskan di bawah ya. Muncul syukur. Karena apa? Antara kita masing-masing beda rizkinya. Saya beda rizkinya, bapak beda, ibu beda. Kenapa? Sudah Allah atur. Nanti di bawah kita jelaskan. Jadi yang pertama apa? Supaya istiqomah dalam ibadah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lewat saja ya. Percepat. Yang kedua apa? Kalau dengan zuhud, kalau dengan melepaskan keduniaan, akan menambah jumlah nilai amalmu. Annahu yukthiru qimata amalika. Nilai amal kita akan semakin banyak, bahkan bisa kadar dan mulianya akan semakin meningkat. Bahasa gampangnya tadi, kualitas dan kuantitas ibadah gitu. Tambahkannya kuantitas dan kualitas ibadah. Jadi kan tugas kita ibadah. Ternyata yang menjadi godaan pertama apa? Dunia. Berarti dunia sikapi oleh kita dengan sifat zuhud. Sifat zuhud. Maka di bawah lihat. Langsung ke bawah saja. Surah Asy-Syura ya. Surah Asy-Syura ayat 20. Nanti disambung di halaman 2 dengan surah Al-Isra-nya. Man kana yuridu. Ini yang pertama. Siapa yang ingin. Ini ingin saja. Irodah. Ada ingin dia, kadang dapat, kadang tidak ya. Man kana yuridu. Siapapun orangnya yang ingin. Baru ingin. Bapak ibu teh ingin. Ingin apa? Harsal akhirah. Hars itu tanaman. Kalau bahasa Ibnu Katsir itu amal akhirah. Siapa yang nanti ingin mendapatkan amal di akhirat, nazid lahu. Kami akan tambahkan bagi dia fi harsihi, dalam keuntungan bertanam itu. Hars itu tanaman. Di sini keuntungan langsung ya. Siapa yang ingin dapat keuntungan akhirat, ingat Allah akan berikan keuntungan lebih gitu. Ini masih kena mutlak umum yang ini. Ini maksudnya apa gitu. Nanti dikuatkan di surah Al-Isra nanti di halaman 2. Jadi kalau kita ingin akhirat, Allah akan tambahkan. Ibnu Katsir menegaskan bahwa yang dimaksud nazid, kami akan tambahkan, nuqawwihi, kami akan kuatkan orang itu. Nu'inuhu, kami akan bantu orang itu. Apa? Dengan cara Allah berikan hidayah. Dan di akhirat makan memetik panennya. Sekarang kita menanam. Nah, Allah akan kuatkan untuk kita menanam. Allah akan kuatkan agar kita bisa terus menanam apapun kebaikan-kebaikan. Karena dalam tanaman itu ada 2, cabai dan bonteng. Nanam cabai HD, menanam bonteng goreng gitu. Tapi bukan nanti jadi buruk menanam pada itu bahasa kita ya. Jadi intinya kalau kita menanam cabai ya pasti dapat cabai gitu maksudnya. Kalau menanam kebaikan dapatnya kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan.
Tidak ada kebaikan ihsan kecuali ihsan kembali. Kalau kita menanam kebaikan, di akhirat akan diberikan. Nazid, kami akan tambahkan. Kan tidak seimbang, Pak Bu, kita ibadah sholat, saum, zakat di dunia, dari mulai balik sampai meninggal dunia, pahalanya surga, kan tidak sebanding. Tetapi karena rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan. Nah, ini kan kebahagiaan kita. Kan kalau dalam bisnis itu dia dapat untung, modalnya dari orang itu juga. Modalnya dari orang itu juga. Dibeli oleh orang itu juga. Diberikan untung oleh itu juga. Bahagia tidak kita? Ya bahagia. Kan begitu bahagia. Kan biasanya modal di kita. Ya, modal dari saya. Dibeli oleh orang lain. Ya, kan seperti itu. Ini mah tidak. Modal dari orang itu. Dibeli oleh orang itu. Diberikan keuntungan oleh orang itu. Kan nyaman. Modalnya apa? Allah berikan kepada kita. Nanti panjang lebar dibahas. Modalnya kalau kita sedang safar, kata beliau ada dua. Satu ruhaniyun, dua jismaniyun. Itu modal kita. Ruhani ruh, nanti dengan ma'arif, hikam, ibadah, adab, akhlak, hamidah, kata Imam Ar-Raghib. Jadi dengan adanya ruhani itu nutrisinya ilmu, hikmah, nasihat dan sebagainya. Itu ruhani. Yang kedua jusmani. Kalau bahasa Indonesia apa? Jasmani. Apa modalnya? Harta dan sebagainya lah, gitu ya. Nah, itu dengan modal yang itu. Nah, itu kan modal hidup di kita. Kita diberi oleh siapa hidup kita? Allah. Kemudian menjual ini dibeli oleh siapa? Allah. Di surah apa itu? Apa namanya? At-Taubah ya? 111 ya, 111 nanti kalau salah dilihat. Innallaha ashtara minal mu'minina. Sesungguhnya Allah sudah membeli orang-orang beriman dengan surga. Berarti sudah dibeli Bu dalam surah At-Taubah 11 itu. Berarti kan diberi modal oleh Allah, dibeli oleh Allah, dan nanti diberi untung oleh Allah. Masya Allah, kenapa kita tidak bersyukur? Makanya betul yang ini. Nah, urang teh nah bet masih kena resep dunia. Lupa tugas kita sebetulnya untuk ibadah. Segera mulai sekarang ya, tata rapi Pak Bu. Ilmu sudah didapat, taubat kita sudah mulai maksimal, optimal. Nah, tingkatkan yang ini. Kita harus hati-hati. Ternyata dunia itu bisa membuat kita itu tergoda. Tapi ingat, jangan sampai salah paham juga. Ustaz, kalau begitu saya tidak harus kerja ya, cicing we di masjid. Salah, kan gitu ya. Tetap kita harus menjadi mujahid, pejuang. Gitu. Makanya aturan-aturan, rambu-rambu kehidupan harus paham. Harus paham ya. Harus paham, nanti di bab rizki akan kita pahami itu. Nah, di bawah apa? Itu yang pertama, kalau kita ingin harsal akhirah. Allah akan kuatkan, Allah akan bantu, bahkan Allah akan nujzihi bil hasanati asyru amsalihha. Allah akan berikan ganjaran 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Seberapa persena ya? Keuntungan 50% bisnis biasa, tapi keuntungan 100%, 200%, 700.000%, Masya Allah itu yang terbaik. Yang di bawah waman kana yuridu harsad dunya, kalau ada orang yang ingin keuntungan dunia, Allah berikan tidak? Nu'tihi minha. Nu'ti, kami akan berikan. Tapi ingat Bu, min teh huruf jar. Huruf yang bisa membuat jar ke depannya. Dan min itu salah satu fungsinya itu litab'id, sebagian. Minha sebagiannya, itu kembali ke dunia. Kalau ada orang yang dudunya oleh Allah diberi, ya, tapi nu'tihi minha, sebagiannya saja Allah berikan. Sebagian saja Allah berikan. Wa malahu fil akhirati min nasib, tidak ada bagian nanti di akhirat. Nah, surah Asy-Syura ini umum. Masih umum Pak Bu. Ini maksudnya apa? Harsal akhirah.
Apa maksudnya nazid? Apa maksudnya nu'tihi minha? Nah, kita akan tahu, lihat halaman 2 terakhir. Nah, kalau dalam surah Al-Isra muqayyad. Ibnu Katsir menegaskan ini muqayyad. Al-Isra ayat 18 dan 19. Warna hijaunya hidung dirinya. Warna hijau di sini. Ayat 18. Nah, ini insyaallah yang ini ya. Man kana yuridul ajilah, kalau tadi harsal dunya, siapa yang menginginkan ajilah, ahli tafsir mengatakan ajilah dunya. Ajilah itu segera. Segera, tergesa-gesa ya. Siapa yang ingin mendapatkan kehidupan sekarang, kehidupan dunia, satu, ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Ajalna, kami akan segerakan. Kalau ingin dunia, nah di ayat ini kan jelas, muqayyad. Allah akan segerakan lahu bagi orang itu fiha di dunia ini manasya'u liman nurid. Apa yang kami kehendaki sesuai yang kami inginkan. Tak dengan manasya'u liman nurid, kembali ke yang tadi, tidak semuanya Allah berikan. Jadi tong aneh Pak Bu, satu waktu kita bergelimang harta, satu waktu kita seret harta atau rezeki secara umum. Begitulah Allah inginkan. Apakah kita punya rezeki karena usaha kita? Bukan. Bukan usaha keras kita akan mendapatkan hasil. Nah, itu mah qadariyah itu. Kita mah ahlus sunnah. Makanya kembali ke yang ini, kami akan segera berikan, ajalnya segera berikan kepada orang yang kami kehendaki. Nah, saya bacakan di Ibnu Katsir begini. Di ayat ini, yukhbiru ta'ala, Allah Ta'ala mengabarkan. Ayat ini, annahu ma kullu man talabad dunya wa ma fiha min na'imin yahsululahu. Bahwasanya tidak setiap orang yang mencari dunia dan seisinya itu tentang kenikmatan bisa dapat. Tidak semuanya. Dengan bahasa yang tadi ya, manasya'u liman nurid. Sekehendak aku saja. Tidak semuanya. Bahkan kata Ibnu Katsir, innama yahsulu liman aradallahu ma yasha. Pokoknya mah kumaha Allah weh gitu. Berarti apa? Yakin Bu, yang tentang kehidupan dunia mah kumaha Allah. Gitu. Dan Allah pasti akan berikan. Kalau kita kerja yang terbaik ya Allah akan berikan gitu. Kita kerja untuk membersihkan satu tempat dan kerjanya bagus, maka majikan kita pasti akan berikan yang terbaik. Yang penting malu. Yang penting bekerja, beramal. Amal saja malu. Allah akan melihat, Rasul akan melihat, orang mukmin pun akan melihat. Nah, tapi lihat, setelah Allah akan segera berikan kepada yang Allah kehendaki, yang keduanya, summa ja'alna lahu jahannam. Alhamdulillah ya. Kemudian kami jadikan bagi dia itu jahannam. Neraka jahannam. Keduniaan kadang diberi, kadang tidak. Orang yang seperti ini. Tapi nanti Allah sudah menyiapkan jahannam. Yaslaha. Dia akan memasuki jahannam itu. Dalam keadaan apa? Madhmum madhuro. Madhmum tercela. Madhuro dijauhkan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya lihat orang seperti ini kan, ini nuduh dunia tuh nuduh kia gitu. Makanya kenapa orang banyak tergoda oleh dunia. Tergoda. Kita pun kadang-kadang tergoda. Ketika banyak proyek lupa di situ ada hak-hak fakir miskin, di situ ada yang tidak harus kita korupsi. Ayo geus kan gitu mah da berat. Ibu ayeuna korupsi 1 miliar mungkin sekarang. Ya tidak mungkin mana korupsi ya. Bapak juga sama ya. Tapi kalau sudah di hadapan mata, wah itu berat tantangannya. Makanya dunia itu begitu zuhud. Kuncinya zuhud lah.
Kuncinya di zuhud. Nah, kemudian di bawah masih Al-Isra ini ya, ayat 19 ayat berikutnya, waman aradal akhirah, dan siapa yang ingin akhirat. Nah, tadi dunia. Ini juga sama dua. Kalau tadi disegerakan Allah berikan, yang Allah kehendaki, yang kedua nanti masuk neraka jahanam. Kalau yang ini wasa'alaha sa'yaha, dan ia betul-betul berusaha untuk menuju akhirat itu. Ibnu Katsir menegaskan tolabu dzalika min tariqihi wa huwa mutaba'atur rasul. Jadi berusaha untuk ke akhiratan itu adalah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pentingnya sirah nabawiyah. Betulkah tentang keduniaan Nabi kita memposisikan yang ini? Wasa'alaha sa'yaha, dia betul-betul bergegas untuk mendapatkan akhirat. Gitu. Dan itu terbukti ya, terbukti. Beliau berjihad, berjuang di Makkah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, dan itu terbukti dalam sirah nabawiyah. Dan beliau ternyata lebih memilih akhirat. Ila rafiqil a'la. Lebih baik kepada Allah yang ada di langit. Allah yang menjadikan tujuan Nabi kita. Makanya jangan aneh, Nabi itu bersyukurnya dengan cara ibadah. Ketika Aisyah mengatakan, Rasul, engkau itu sudah diampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Kenapa engkau masih melakukan ini? Maka Nabi mengatakan apa? Afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Bagaimana cara nemrakeun syukurna Nabi? Tahajud. Sampai bengkak-bengkakan ya. Nah, itu bukti syukur Nabi. Dan lebih memilih akhirat, bukan dunia. Ini ditanya ketika Fathu Makkah. Pembebasan kota Mekah. 2 tahun sebelum Nabi meninggal. Nabi terus-terusan bersyukur kepada Allah. Kalau kita kan tidak. Ketika kita sukses biasanya poya-poya, hura-hura kan itu. Nabi tidak. Dipraktekkan dalam ibadah sholatnya. Sampai bengkak kakinya. Dan bengkaknya itu bukan karena asam urat. Tapi karena apa, Pak? Nah, saking lamanya Nah, praktekkan itu kalau merasa tasyakur bin nikmah. Rizki oleh Allah beri, semuanya beri, pokoknya Allah anugerahkan kepada, tinggal seperti Nabi saja. Nabi lebih memilih ilar rafiqil a'la. Karena semua Nabi itu ketika malakul maut menjemput, diberikan pilihan dulu gitu. Seluruh Nabi. Kecuali orang mau malakul maut datang atas saya tahu. Tapi kalau Nabi itu akan diminta mau merasakan kenikmatan Fathu Makkah ini, kenikmatan yang waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong banyak yang masuk Islam, akan melihat itu, atau ilar rafiqil a'la. Kata Nabi, ilar rafiqil a'la, meningkatlah ke atas saja, menunjukkan lebih memilih akhirat Nabi itu. Maka Nabi mengatakan, nah ini kata Nabi begini, andaikan kalian tahu apa yang aku tahu, maka kalian akan banyak menangis, sedikit tertawa. Ini orang kumaha apa Bu? Dibalik orang mah, engkau Nabi jadi uswatun hasanah. Nabi itu mengatakan begitu, hadis Bukhari itu. Lau ta'lamuna ma'a'lamu. Andaikan kalian tahu apa yang aku tahu, maksudnya hakikat kehidupan ini. La dohiktum qalilan. Kalian akan sedikit tertawa. Walabakaitum katsira, dan akan banyak menangis. Jadi Nabi memposisikan diri sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah, tentang hakikat kehidupan dunia. Nabi itu lebih memilih kehidupan akhirat, sehingga memahami tentang kehidupan dunia, zuhudnya luar biasa. Sehingga Nabi mengatakan tadi, kalian akan sedikit tertawa, banyak menangis kalau tahu hakikat kehidupan. Nah, urang mah teu apal, maka urang mah bakal dibalik, Pak Bu. Dibaliknya loba cacalakatakanna tibatan ceurigna.
Nabi tiap hari itu menangis, Pak. Di waktu sepertiga malam. Sahabat juga mengcopy paste amalan Nabi. Ayo orang mencerik menahon, Pak. Ditagih hutang, geus dipaksa, ngejegruk, gitu ya. Makanya, nah mulai sekarang belajar gitu ya. Belajar ini dulu, godaan pertama dulu. Sebenarnya satu dulu ya, manusia nanti kena panjang lebar. Jadi godaan pertama, awaik pertama itu adalah dunia. Maka posisikan dunia bukan menjadi tujuan utama, tapi munculkan sifat zuhud yang tadi. Karena kalau sudah kita tahu tentang keduniaan, bahwa di sini ada hakoroti dunia, ada sesuatu yang tidak baik dalam keduniaan itu, maka kita akan lebih memilih nafasatil akhirah, bernilainya negeri akhirat. Maka yang ayat ini, man aradal akhirah, siapa yang ingin akhirat, wasa'alaha sa'yaha, dia akan berusaha mengikuti Rasulullah, wa huwa mu'minun, dan dia hatinya beriman, ikhlas, faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka usaha dia itu akan dibalas dengan balasan yang baik. Demikian hadirin wa iman rahimakumullah. Mohon maaf lebih 5 menit ya. Untuk yang di bawah mungkin kita kaji di pertemuan berikutnya ya. Godaan kedua manusia, godaan ketiga syaiton, godaan keempat jiwa. Kuncinya nih, kuncinya. Yang lebih berat. Barusan berat memang ya. Godaan dunia berat. Nah, godaan yang paling berat di antara yang 4 ini. Terakhir ya, nanti kita akan tahu nanti di pas kaji itu. 1 apa tadi? Dunia, 2 manusia, 3 syaiton, 4 jiwa. Yang paling berat di antara 4 ini apa? Yang paling berat? Betul, yang nomor 4 ya, jiwa. Insya Allah kita akan bahas tentang an-nafs, jiwa. Kenapa? Karena ini adalah bahasa beliau musuh yang dicintai. Jiwa itu. Beda dengan dunia. Dunia kita bisa kendalikan insya Allah. Demikian yang dapat kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan untuk kita senantiasa bisa melalui akobah pertama, yaitu akobah ilmu, kita menjadi para pecinta ilmu. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk naik ke akobah kedua, yaitu kita senantiasa banyak istighfar, banyak taubat, dan juga kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk menghadapi awaik, 4 gangguan-gangguan yang tadi disebutkan baru 1, yaitu gangguan keduniaan, godaan keduniaan, dan semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang solih, orang diberikan rezeki yang halal dan thayyiban, dan juga diberikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz bermanfaat, khususnya bagi Al-Ustadz dan umumnya bagi kita semua. Mohon maaf kepada seluruh jamaah jika terdapat banyak kesalahan, baik berupa ucapan maupun perbuatan, dimohon untuk dimaafkan. Ditutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.